Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat subuh berjamaah Masjid At-Tauhid yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tiada hentinya, bertubi-tubi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya untuk tetap bisa tegar dalam mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya taufik, bimbingan serta hidayahnya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan untuk kita nikmat hidayah ini sampai kita wafat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita dan menjadikan seluruh amal saleh yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Dan ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk kembali hadir di majelis ta'lim yang berbarakah ini, di waktu yang diberkahi ini, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Pagi hari ini kita manfaatkan untuk duduk sesaat, mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla, mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hal ini merupakan perkara yang dapat menghidupkan hati-hati kita yang mungkin berpenyakit atau hampir mati karena banyak maksiat dan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kami ingatkan untuk segera tajdidun niyah, memperbarui niat, mengikhlaskan niat untuk kita datang ke sini dalam rangka thalabul ilm. Ikhlaskan niat kita masing-masing, kedatangan kita ke sini bukan untuk meraih perkara-perkara duniawi, melainkan untuk thalabul ilm, dalam rangka belajar, dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, dan dengan niat insyaallah akan mengangkat kebodohan dari orang lain dengan mengajarkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, insyaallah barang siapa yang mengikhlaskan niat karena Allah ketika datang ke majelis ta'lim ini, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan besar. Bahkan keutamaannya telah dia dapatkan sejak awal keluar dari rumahnya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, tujuan kita keluar dari rumah ke masjid ini untuk salat subuh berjamaah, kemudian niatkan untuk belajar, untuk mengangkat kebodohan, untuk mencari faidah-faidah diniyah berkenaan dengan agama Islam. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang ikhlas karena Allah ketika datang ke sini, insyaallah perjalanannya merupakan perjalanan yang menuntunnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Kita akan meneruskan insyaallah di pagi hari ini pembahasan At-Tauhid sesuai dengan nama masjid ini, dengan kitab panduan Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, karya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana insyaallah kita masih membicarakan seputar perkara atau perintah yang paling utama dan larangan yang paling besar dalam Islam. Telah kita sampaikan berdasarkan perkataan penulis dan juga penjelasan dari pensyarah. Kami bawakan syarah atau penjelasan untuk menjelaskan kitab ini dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang mana ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, beliau mengatakan wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Baik, tambah ya. Cek satu. Berarti pakai ini double, berarti ini double aja. Oh, double, baik, insyaallah. Nah, ini double, atas bawah double ini, masyaallah, alhamdulillah. Tapi bercahaya lagi, masyaallah. Beliau mengatakan wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid. Perkara yang paling agung atau perintah yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, bertauhid. Yang mana at-tauhid maknanya kata para ulama ifradullah taala bil ibadah, menjadikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian telah kita sampaikan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Apa saja? Tauhid apa? Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua al-uluhiyah, yang ketiga al-asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang maha menciptakan, yang maha memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Di tangan Allah lah segala kerajaan dan segala kepengurusan alam semesta ini. Itu tauhid rububiyah. Dan ternyata tauhid ini telah diyakini pula oleh orang-orang kufar jahiliyah. Orang-orang kafir di masa jahiliyah, mereka yakin bahwa Allah lah yang maha memberikan rezeki. Mereka yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka yakin Allah yang maha mampu menyelamatkan dari segala macam musibah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait perbuatan orang-orang kafir jahiliyah waktu itu, fa idza rakibu fil fulki, apabila orang-orang kufar, orang-orang kafir tersebut naik kapal berlayar, da'awullaha mukhlishina lahuddin, lalu mereka terombang-ambing ombak, terancam karam, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Orang-orang kafir punya kebiasaan ketika datang musibah, mereka kembali kepada Allah. Lalu ketika Allah selamatkan dari musibah tersebut, mereka kembali membangkang, kembali lupa, dan kembali menyembah kepada sesembahan selain Allah, na'udzubillah. Ini menunjukkan orang-orang kafir, mereka yakin akan rububiyah. Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Akan tetapi kata para ulama, lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, dan tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai muslim. Artinya, kalau hanya meyakini Allah maha menciptakan, Allah maha memberi rezeki, Allah maha menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, kalau hanya meyakini itu saja, tanpa meyakini jenis tauhid yang lainnya, maka seseorang belum dikatakan sebagai seorang muslim. Karena orang-orang kafir jahiliyah pun meyakini demikian. Kita juga harus beriman dengan atau mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam segala macam bentuk peribadatan. Tauhid uluhiyah maknanya mentauhidkan Allah dalam peribadatan, dalam ibadah, jemaah sekalian. Baik ibadah-ibadah badaniyah
ibadah-ibadah yang sifatnya badan. Seperti apa ibadah badan? Salat. Apalagi ibadah badan? Puasa. Kemudian ya, wudu. Kemudian pergi haji, umrah. Apalagi ibadah badan? Sedekah badan bukan? Transfer sekarang sedekah ya. Sedekah badan bukan? Sedekah harta ya. Baik ibadahnya ibadah badan, ibadah harta maupun ibadah hati. Seperti apa ibadah hati? Ada yang tahu? Khauf, rasa takut, rasa harap, tawakal, penyandaran dan lain sebagainya. Baik ibadah-ibadah badaniyah maupun ibadah-ibadah qalbiyah harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu tauhid uluhiyah, dan itu yang diabaikan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Dan itu yang ditolak oleh orang-orang kafir jahiliyah saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau meyakini Allah sebagai yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Tapi untuk diajak menyembah satu Tuhan saja mereka tidak mau. Sampai-sampai mereka mengatakan, Allah ceritakan perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan cuma satu? Sesungguhnya ini merupakan perkara yang aneh, kata mereka. Mereka ingin menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Bahkan di Ka'bah sendiri tertempel di dalamnya sebanyak 360 patung. 360 patung jemaah sekalian, yang mana satu harinya mereka menyembah satu patung. Totalnya Tuhan mereka ada 360. Sebagian orang atau sebagian sahabat ketika masih kafirnya, masih belum Islamnya, ini saya kafir nggak apa-apa, apa ya, Masya Allah ya. Sebagian sahabat atau salah seorang sahabat ketika masih kafir belum Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, kam ilahan ta'bud, ada berapa Tuhan yang kamu sembah? Kata dia, sab'ah, ada 7 Tuhan. Wahidah atau wahidan fis sama wa sittatan fil ard. Saya menyembah 1 Tuhan di langit dan 6 Tuhan di bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, watrukil ladzi fil ard wa'budil ladzi fis sama. Tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kau sembah di bumi dan beribadahlah engkau hanya kepada Tuhan yang satu yang di langit. Jemaah sekalian, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki beberapa sesembahan-sesembahan. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bercerita, meskipun sebagian mengatakan riwayat ini lemah, namun kita ambil faidahnya saja. Ada salah seorang sahabat yang ketika masih kafir sebagai penyembah patungnya, dia menyembah patung yang terbuat dari tumpukan-tumpukan kurma. Setelah dia sembah, selesai itu dia makan kurmanya. Dia makan Tuhannya sendiri. Lihat jemaah sekalian. Nah di sini mereka semua jemaah sekalian meyakini Allah itu maha memberikan rezeki, tapi mereka tidak mau menjadikan ibadah badaniyah maupun qalbiyah, ibadah badan maupun hati kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu orang-orang kufar Quraisy, mereka mau beriman dengan tauhid rububiyah, ternyata tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai seorang muslim. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita pun demikian. Ada baiknya kita terus memperbarui keimanan kita kepada Allah. Memperbarui dalam artian terus menambahnya, meningkatkannya dengan mengerjakan ketaatan. Dan juga jemaah sekalian, kita tidak hanya fokus terhadap masalah rububiyah, meyakini Allah maha memberi rezeki, minta kepada Allah rezeki, minta kekuatan, minta dan seterusnya, namun tidak minta kepada Allah kemudahan untuk istiqomah dalam mengerjakan ketaatan. Maka alangkah sangat ruginya jemaah sekalian ketika seseorang fokus terhadap rububiyahnya Allah, namun dia lupa mengerjakan tugas utama dia sebagai seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah secara uluhiyahnya. Banyak orang yang berdoanya minta rezeki, tapi enggak mau sholat. Bahkan ada orang yang minta rezeki kepada Allah, yakin Allah yang maha memberikan rezeki, tapi jalannya lewat para dukun, orang-orang yang tidak normal, ya, paranormal kata mereka. Mereka mintanya kepada wali-wali syaitan. Mereka yakin, bahkan dukun-dukun itu pun berjubah, bersorban, mengatakan pemberi rezeki hanya Allah,
Ini yang menyembuhkan hanya Allah, saya mah cuma wasilah. Dia memberikan wirid-wirid, jimat-jimat khusus. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mentauhidkan rububiyah saja belum cukup, harus uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan cara apa? Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, was sifatul ulya, dan sifat-sifat yang tinggi, yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib meyakini jamaah sekalian bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah azza wa jalla, yang mana nama-nama dan sifat-sifatnya sudah disampaikan langsung oleh Allah dalam Quran dan disampaikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat adalah kita tidak boleh menamakan Allah dan mensifati Allah di luar daripada kabar-kabar yang ada di Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang nama-nama tersebut, atau yang barang siapa menghitung nama-nama tersebut, menghitung maksudnya mengetahuinya, menghafalnya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Namun kata para ulama, ini bukan menunjukkan pembatasan nama Allah cuma 99. Karena di situ hadisnya, redaksinya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Kata para ulama, ada dua potong kalimat di sini. Kalimat pertama, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Kalimat kedua, barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk ke dalam surga. Yang kata para ulama, potongan kalimat yang kedua ini seakan-akan sifat bagi potongan kalimat yang pertama. Jadi ini satu kalimat, bukan dipisah-pisah. Allah punya 99 nama, titik, kemudian barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Bukan seperti itu pemahamannya, tapi langsung satu kalimat. Allah punya 99 nama yang barang siapa menghitung 99 tadi, dia akan masuk ke dalam surga. Sama seperti orang yang mengatakan, saya punya uang 100.000 di kantong saya. Pertanyaannya, apakah uang dia cuma 100.000? Belum tentu. Karena dia mengatakan saya punya uang 100.000 di kantong saya. Yang barang siapa bisa menjawab pertanyaan, saya akan berikan. Ini contoh doang, bukan beneran ini, bukan beneran. Nanti nagih lagi ke panitia. Mana tadi hadiahnya? Hadiah apa ya? Bohongan doang. Ini contoh kalimat yang benar ya. Saya memiliki uang 100.000 di kantong, yang bisa menjawab pertanyaan mendapatkannya, kan begitu. Bukan berarti uang saya cuma 100.000, tapi di kantong-kantong lain ada, di ATM ada, di dompet ada, misalnya seperti itu. Nah, itu pun yang yang Nabi SAW sabdakan. Dan kita wajib meyakini, kita wajib mengimani. Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat yang indah, yang sesuai dengan kelayakan Allah Azza wa Jal, yang mana untuk menetapkannya kita wajib mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Karena penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah hukumnya tauqifiyah, la majala lirra'yi fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kesempatan bagi akal untuk menentukannya dari segi apapun. Maka kita nggak boleh menamakan Allah dengan nama-nama asal-asalan. Allah Maha apa misalkan ya. Ada orang misalkan dia membuat sebuah puisi-puisi indah. Ya Allah, genggamlah tanganku misalnya. Kemudian tuntunlah diriku. Ini masih agak benar ya. Peluklah erat tubuhku ya Allah, aku butuh kehangatanmu, misalnya. Pada puisi so indah seperti ini, kita gali kalimat demi kalimat dalam puisi ini. Dia mengatakan, ya Allah,
genggamlah tanganku. Mari kita cari dalam Quran maupun hadis, apakah ada di antara sifat Allah, Allah itu maha menggenggam tangan hamba. Ada tidak kira-kira? Ada tidak? Gak ada. Yang ada dalam hadis itu Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat kemaksiatan di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat kemaksiatan di malam hari bertaubat kepada Allah. Nah, Allah itu ada sifatnya seperti Allah memiliki tangan sesuai dengan kelayakan Allah dan kemuliaannya tanpa menyerupakan dengan tangan siapapun. Kemudian ada orang membuat misalkan syair-syair lainnya, ya, misalkan Allah itu maha apa. Contoh kecil, kami masih terus mencari dasar dari kalimat, maaf ya, Allah maha keren. Ya, ada yang mengatakan demikian, Allah maha keren. Ya, keren di sini mungkin maksudnya ya indah. Namun ada baiknya kita menamakan Allah dengan nama-nama yang beradab sesuai dengan bahasa ya kearifan lokal. Bahasa yang telah disempurnakan dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Wallahu alam, sepertinya keren kalimat yang mungkin kurang beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan Allah maha baik. Dasarnya ada innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Allah maha indah. Indah ini lebih beradab kepada Allah. Dasarnya ada innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Dan lain sebagainya. Intinya 3 tauhid ini harus kita imani jemaah sekalian. Namun 3 tauhid ini sama sekali, ini kita garis bawahi, sama sekali bukan menunjukkan, subhanallah, bukan menunjukkan bahwa Allah itu ada 3. Ya, sebagian orang-orang yang mereka menginginkan perdebatan dan ingin mengeraskan hati mereka dengan perdebatan itu, mereka menuduh orang-orang yang bertauhid dengan 3 macam tauhidnya ini, mereka menuduh dengan mereka seakan-akan menyembah Trinitas. Allahnya ada 3. Oh, kamu itu Allahnya ada 3. Ada Allah uluhiyah, Allah rububiyah, ada Allah asma wa sifat. Mereka menuduh kita demikian. Yang selama ini mereka menuduh kita suka mengkafirkan orang, ternyata mereka lah yang mengkafirkan kita. Menyangka kita seakan-akan menyembah 3 Tuhan. Padahal 3 macam tauhid ini memang disampaikan oleh para ulama untuk memudahkan atau takrib pendekatan pemahaman kita. Kalau hanya mengatakan sembahlah Allah, sama seperti kita mengatakan solatlah, ayo solat. Cara solatnya gimana? Subuhnya berapa rakaat? Solat itu ada yang wajib atau ada yang sunnah? Yang wajib seperti apa? Sunnah seperti apa? Kalau hanya mengajak solat saja, ayo solat. Yang penting solat. Tapi saya belum wudu, yang penting solat. Tapi baju saya ada najisnya, yang penting solat. Ini semangat mengajak solat, tapi kurang semangat dalam menyampaikan fikih solat. Sama seperti mengatakan sembahlah Allah. Ya, gimana cara menyembahnya? Apa yang harus saya yakini? Yang penting sembah Allah saja? Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jemaah sekalian 3 macam tauhid ini bukan sama sekali menunjukkan bahwa kita membagi-bagi Allah ada 3. Seperti mereka menuduh orang-orang yang bertauhid seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian saya sampaikan perkataan pensyarah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa man akhalla bihadza tauhid fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang tidak menyempurnakan tauhid ini, maka dia dianggap sebagai musyrikun, orang yang berbuat kesyirikan, dan kafirun, bahkan keluar dari Islam. Barang siapa yang tidak mau beriman dengan rububiyah Allah, dia menyangka yang maha memberi rezeki, terutama dalam hal ini misalnya memberikan rezeki berupa tanam-tanaman itu bukan Allah, tapi dewi apalah misalnya. Yang memberikan keberuntungan itu bukan Allah, tapi dewa apa misalnya. Atau yang menjaga alam semesta ini, yang menjaga lautan, menjaga gunung bukan Allah, bukan juga Allah mengutus malaikatnya, tapi ada dewa-dewa tertentu yang harus kita sopan kepadanya. Misalnya, dia menyatakan demikian. Dia meyakini adanya pemegang rububiyah selain Allah Azza wa Jalla. Atau dia meyakini bahwasanya
Yang wajib ditakuti itu bukan Allah, tapi adalah sesuatu. Yang wajib dia harapkan keberuntungannya adalah ada sesuatu. Dalam hal ini dia telah akhalla bit tauhid, telah mencacatkan tauhid dalam dirinya, tidak menyempurnakan tauhid dalam dirinya, maka dia terancam terjatuh ke dalam kekafiran, perkara yang mengeluarkan dia dari Islam. Apa yang mau kita katakan kalau bukan kafir atau musyrik, jamaah sekalian? Ada orang dia menyatakan pemberi rezeki bukan Allah, dan dia mengatakan dalam keadaan sadar dan tidak mau diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah iqamatul hujjah, telah tegak dalil atasnya, maka tidak ada maaf baginya atas perkataan-perkataan kejinya tadi, maka dihukumi oleh para ulama secara umum. Kita nggak mengatakan individu-individunya, karena untuk mengatakan individunya, ta'yin per individunya, kita butuh tabayun lebih lanjut. Secara umum, yang tidak mau bertauhid, maka dia dianggap sebagai musyrik dan dianggap keluar dari Islam. Ada orang nggak mau sholat, dia misalkan, dia mengaku muslim, dia nggak mau sholat, dan dia meyakini sholat itu nggak wajib, jemaah sekalian. Maka dia telah menghilangkan tauhid uluhiyah. Dia tidak mengerjakan tauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah, ibadah badaniyah. Dia mau meyakini Allah Maha memberi rezeki, Allah yang Maha segala-galanya, dia mau mengetahui itu. Tapi untuk beribadah kepada Allah berupa salat, dia enggak mau. Dalam hal ini dia telah mencacatkan tauhid dalam dirinya, apalagi dia meyakini salat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Ditambah ada penguat dari hadis kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, perjanjian antara kami dengan kekafiran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat, dalam keadaan, kata para ulama dirincikan, meninggalkan sambil meyakini salat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah wa a'dhamu ma naha anhu syirku, dan larangan yang paling terbesar adalah kesyirikan. Perintah paling terbesar tadi apa? Tauhid. Apa tauhid tadi? Mengesahkan Allah, ya, menjadikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang kita berbicara masalah larangan paling terbesar. Tidak ada larangan paling terbesar yang paling dilarang dalam Islam, yang tertera dalam Quran maupun hadis, melainkan larangan perbuatan kesyirikan. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Kata penulis, syirik adalah beribadah atau berdoa, ya, beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah, artinya dia menyembah Allah juga, tapi menyembah kepada selain Allah juga. Ini syirik namanya. Kalau ada orang menyembah kepada selain Allah saja, namanya apa? Dia menyembah kepada selain Allah, namanya apa? Kepada selain Allah saja. Dia nggak menyembah Allah sama sekali, dia menyembah kepada selain Allah. Apa namanya? Hah? Non-Muslim. Ya, lebih halus ya. Non-Muslim dia. Tapi kalau dia menyembah Allah, menyembah kepada selainnya juga, ini musyrik. Bedakan, ada musyrik, ada kafir. Kalau yang musyrik, dia mengaku nyembah Allah, tapi nyembah kepada selainnya juga. Kalau yang kafir, benar-benar kepada selain Allah, jelas ini kelihatan sudah. Nah, yang samar itu yang musyrik ini. Dia masih sholat bersama kita, tapi dia punya keyakinan bahwasanya dagangan dia agar laris, maka harus ada penglaris-penglarisnya. Datanglah dia ke dukun, memintalah dia wirid-wirid atau hizib khusus, lalu ada pantangan-pantangan khusus. Dia meletakkan tanaman-tanaman tertentu, jimat-jimat, tulisan-tulisan tertentu untuk menolak bala, menolak kebangkrutan. Dan juga terkadang lebih ekstrim sedikit, dia enggak cuma mendatangkan keberuntungan buat dagangan dia, tapi agar saingan dagangnya bangkrut, agar toko sebelahnya bangkrut dan pedagangnya sakit, bahkan kalau bisa meninggal.
Ya mereka lebih ekstrim, bukan sedikit ya, lebih ekstrim banyak di sini, bukan sedikit. Dia membawakan petuah-petuah dari sang dukun, seperti mungkin menyembelih hewan-hewan tertentu, lalu darahnya dikemanakan, kemudian mengambil tali kafan jenazah, kemudian mencuri tanah kuburan dan melemparkannya ke toko-toko sekitar dan seterusnya. Dia masih meyakini bahwasanya Allah Maha memberikan rezeki dan dia masih sholat, tapi untuk masalah keberuntungan dia datang ke dukun dan dia ingin instan, dia ingin praktis. Ada lagi yang dia ingin kuat tapi dia malas melatih fisiknya, langsung saja dia datang ke dukun minta jimat-jimat untuk mengkebalkan tubuhnya. Dia latihan bela diri agar tidak tertimpa suatu musibah. Ketika tampil debusnya, maka dikebalkanlah tangannya, dikebalkanlah kakinya dengan doa-doa, wirid-wirid khusus dari dukun-dukun berjubah dan bersorban. Ada dukun-dukun bersorban dan berjubah yang so bijak mengatakan kesembuhan dari Allah, kekuatan dari Allah. Nih baca wirid-wiridnya, nih pegang ini, pantangannya nggak boleh makan yang berwarna 40 hari, pantangannya nggak boleh nolak pembeli pertama. Karena ini syarat penglaris. Kalau ada pembeli pertama, maka dia nawar serendah apapun jangan ditolak. Terima tawarannya, kalau ditolak nanti kamu akan bangkrut. Jemaah sekalian, kebangkrutan, kerugian, kesehatan, sakit, kehidupan, kematian, sebenarnya normalnya hanya diketahui oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa tiba-tiba ada wali-wali syaitan yang dia menyangka seakan-akan hal seperti ini lumrah? Akhirnya dia memberikan kepada orang-orang jimat-jimat khusus, bacaan-bacaan khusus, menjerumuskan orang-orang kepada neraka. Dan yang sangat disayangkan, orang-orang mengira dia ahli ilmu dan mengira dia wali Allah, mengira dia saleh. Dan inilah yang Nabi SAW sampaikan, du'atun ila abwabi jahannam, da'i, penyeru, bukan menyeru kepada syurga, bukan mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan adalah menyembah selain Allah bersama Allah. Dan kesyirikan merupakan larangan yang paling besar. Ketika kita menyangka ada maksiat-maksiat yang sangat besar, yang sangat keji, seperti mungkin pencurian, begal, perzinaan, membelok suka sesama jenis dan lain sebagainya. Kita mengira itu kemaksiatan yang sangat keji, masih ada yang lebih keji, yaitu apa? Kesyirikan. Bagaimana tidak keji, jemaah sekalian? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesempurnaan, Allah yang memberikan segalanya secara gratis, Allah yang memberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya, tapi dia malah menyembah kepada selainnya. Ini bentuk kekejian besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling terbesar. Ya, sesungguhnya kesyirikan merupakan bentuk kejahatan yang paling terbesar. Kezaliman, bentuk kalau kita katakan kriminal terbesar, itu kesyirikan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi SAW pun mengkategorikan kesyirikan sebagai dosa-dosa yang sangat-sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bonus besar bagi pelaku kesyirikan. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka terancam tidak akan mendapatkan ampunan, disiksa di api neraka selama-lamanya. Sesebentar-sebentarnya siksa neraka, jemaah sekalian, durasinya 1 hari neraka berapa tahun dunia? 1000 tahun. Bayangkan, sebentar-sebentarnya di neraka, jemaah sekalian, 1 harinya 1000 tahun. Setengah hari di neraka 500 tahun. Usia kita saja nggak sampai segitu. Untuk menunggu sampai usia 60 tahun butuh waktu lama dan sangat lama. Harus menunggu. Sebenarnya ya hampir tidak terlalu tepat juga kalau orang mengatakan wah nggak terasa sekarang usia sudah kepala 4. Bohong kalau bilang nggak terasa. Terasa pasti. Pasti terasa ya, dia merasakan dia lamanya kan gitu kan.
Cuma mungkin ya untuk bahan renungan, nggak terasa ya terlalu cepat kehidupan ini. Nah, di neraka sebentar-sebentarnya 1000 tahun jemaah sekalian. Apalagi pelaku kesyirikan ini terancam selama-lamanya. Sampai mereka hangus, balik lagi hangus terus seperti itu. Auzubillah. Oleh karena itu, di antara doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik. Nabi minta, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tidak mengetahuinya, aku tidak menyadarinya. Dan aku memohon ampun kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik, dan kami tahu itu syirik. Dan kami memohon ampunan kepadamu ya Allah dari hal-hal yang kami tidak tahu. Kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Ibrahim bapak tauhid, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, orang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ibrahim, yang mana Ibrahim telah dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk jajaran ulul azmi, nabi-nabi yang punya azam yang kuat dan tinggi derajatnya. Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah perlindungan dari kesyirikan. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim saja minta kepada Allah, ya Allah, jauhilah aku dan keturunan-keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ibrahim minta, maka bagaimana kalau kita tidak minta, jemaah sekalian? Ibrahim yang terjaga tauhidnya, Rasulullah SAW yang terjaga tauhidnya, minta kepada Allah perlindungan dari perbuatan syirik. Kita yang belum terjaga tauhidnya, yang belum ma'sum dan bukan ma'sum, dan kita tidak terbebas dari dosa, harus lebih minta kepada Allah perlindungan dari perbuatan kesyirikan, baik syirik-syirik yang samar maupun syirik-syirik yang nampak, yang kecil maupun besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah mengerjakan dosa yang azim, yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sesat, menyesatkan bahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait ancamannya, ya, ancaman bagi pelaku kesyirikan, syirik besar dan tidak bertaubat. Sekedar info jemaah sekalian, ancaman yang dimaksud berlaku kalau pelaku kesyirikan tidak bertaubat sampai matinya. Kalau dia seorang dukun, tiba-tiba dia taubat, dia meninggalkan semua kegiatan-kegiatan kliniknya, dia berhijrah, meninggalkan perbuatan keburukan menuju perbuatan ketaatan, maka di sini ancamannya tidak berlaku. Kenapa? Karena at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan tidak dosa lagi. Nah, ini ancaman yang akan saya sampaikan ini berlaku untuk orang yang berbuat kesyirikan dan tidak sempat bertaubat sebelum meninggalnya. Mati dalam keadaan berbuat syirik. Dia sedang menyembah kepada pohon, tiba-tiba ada musibah, dia mati. Atau dia profesi sebagai dukun, kemudian dia mati, masih sebagai dukun. Atau dia sebagai penerbit lagi, apa ya kalimatnya? Pembuat jimat, pencetak jimat, penerbit, pengedar jimat lah pokoknya dia. Dia membuat jimat-jimat karena dia merasa sebagai walinya Jibril misalkan. Dia mati dalam keadaan itu, maka mati dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya apa? Diharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar. Dan orang-orang zalim tidak ada penolong satupun. Allah mengkategorikan yang berbuat kesyirikan ini orang-orang zalim.
Orang zalim kesyirikan maksudnya tidak akan ada yang dapat menolongnya sama sekali. Kalau zalimnya zalim di bawah kesyirikan, keburukan-keburukan di bawah kesyirikan, dia wafat dalam keadaan mencuri, dia wafat dalam keadaan sebagai pembegal, dia wafat dalam keadaan minum minuman keras. Ini dosa yang sangat parah sekali, tapi di bawah kesyirikan masih ada jaminan ampunan selama dia masih muslim, meskipun dia terancam mendapatkan siksa yang sangat pedih. Tapi ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan selama-lamanya di neraka. Kenapa? Wafatnya masih dalam keadaan muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik merupakan dosa paling teratas dan tidak akan diampuni. Serta dosa-dosa yang semisal dengan syirik. Sekurang-kurangnya ada 4 dosa yang sama seperti kesyirikan yang pelakunya terancam tidak akan diampuni. Pertama, kekafiran. Kedua, murtad. Apa murtad? Keluar dari Islam. Yang ketiga, syirik. Syirik besar maksudnya ya, bukan syirik kecil, syirik besar. Dan yang keempat di sini munafik besar. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Munafik kecil itu kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dipercaya dia khianat. Ini munafik kecil. Yang menyebabkan dia tidak akan terampuni adalah munafik besar. Apa munafik besar? Pura-pura cinta kepada Islam padahal hatinya begitu benci kepada Islam. Ini munafik besar yang pelakunya terancam bukan cuma neraka, tapi fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka terbawah. Orang munafik di kerak neraka terbawah. Karena dia penampilan sama muslim. Dia nggak nyembah patung, dia nggak nyembah jimat-jimat, dia nggak datang ke dukun, tidak. Dia nggak berbuat syirik, jemaah sekalian. Tapi hatinya sangat geram dengan Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulnya. Namun karena dia tidak enak dengan yang lain, dia pura-pura cinta. Ya, akhirnya nanti terbukti dari tulisan-tulisannya, perkataannya, status-statusnya, cuitan-cuitannya, jemaah sekalian. Sering dia mengkritik tentang syariat Islam, melecehkan jilbab, melecehkan Quran, melecehkan orang-orang yang multazim, yang istiqomah dalam Islam. Kemudian mulai mengotak-atik ayat dengan akalnya yang lemah, mengatakan misalkan tidak ada perintah sholat 5 waktu, silakan lihat dalam Quran, gak ada perintah sholat 5 waktu misalnya. Akhirnya dia gak sholat gara-gara itu. Nah ini orang-orang munafik, yang dia pura-pura cinta dengan Islam. Saya juga muslim, saya juga cinta Nabi, tapi ternyata dari lisan-lisannya, dari tulisan-tulisannya menjurus selalu menyerang Islam, selalu menyerang syariat Allah Azza wa Jalla. Maka munafik-munafik besar yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay bin Salul di zaman Nabi SAW, termasuk juga munafik-munafik lainnya di setiap zaman, mereka semua terancam mendapatkan neraka paling bawah. Adapun dosa-dosa selain 4 ini, dia wafat dalam keadaan mencuri, dia wafat dalam keadaan mabuk-mabukan, tapi dia masih muslim, dia masih. Kira-kira masih ada jaminan ampunan tidak? Masih ada? Masih. Bukan berarti kita meremehkan dosa, tidak. Kita nggak mengatakan ini berarti menghalalkan minuman keras, tidak juga, ya. Namun ini untuk menunjukkan bahwasanya kita itu tidak serampangan dalam vonis kafir. Tidak asal-asalan, oh kafir, kafir, dikit-dikit kafir. Kita enggak dikit-dikit kafir. Kita mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mau bilang apa? Lafaz Qur'annya kafaro, kafirun, isim fa'ilnya. Kita mau bilang kafir itu non-muslim, ya ini untuk kemanusiaan saja, kita mau turuti. Tapi untuk mengatakan yang menyembah kepada selain Allah, jangan dibilang kafir, terus dibilang apa ya maksudnya? Kalau begitu. Nah di sini ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada baiknya kita terus mempelajari tentang kesyirikan, mempelajari tentang keburukan yang paling terbesar ini dalam rangka agar menghindarkan diri kita dari perbuatan kesyirikan. Rasulullah SAW saja jamaah sekalian mendapati para sahabat waktu itu sedang bincang-bincang seputar fitnah Dajjal. Tahu Dajjal ya? Sosok manusia ya, mata satu ya. Matanya 2 cuma buta 1. Jadi ilustrasi yang menggambarkan Dajjal itu wajah lalu mata cuma 1 di tengah, ini salah ya. Ini ilustrasi yang diambil dari
ya para penyembah-penyembahnya dari kalangan Yahudi ya. Adapun kaum muslimin meyakini dalam hadis Dajjal itu sosok manusia biasa, ya keturunan Adam. Tapi memang sebagian ulama mengatakan bahwa dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ada hadis yang palsu, tapi dia berasal dari keturunan, disebutkan nama bapaknya, nama ibu, tapi hadisnya palsu. Yang lebih tepat dia manusia Allah ciptakan, manusia seperti manusia anak Adam, senormalnya. Kemudian tampangnya seperti itu ya, matanya dua tapi buta satu, dan mata yang butanya itu keluar seperti biji anggur. Rambutnya keriting kusut, kakinya bengkok, dan seterusnya. Dan dia Dajjal ini jemaah sekalian tertuliskan dalam jidatnya kafir, keterangan kafir, kafaro, ya, orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, yang semua orang bisa membacanya meskipun nggak bisa bahasa Arab. Semua sudah tahu kan, itu ciri-ciri khususnya. Dajjal ini fitnahnya besar. Kenapa fitnahnya besar jemaah sekalian? Dajjal dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika sebelumnya manusia mengalami paceklik yang berkepanjangan sekitar 3 tahun. Tahun pertama Allah perintahkan langit dan bumi, langit untuk menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Misalnya dalam setahun biasanya hujan turun 100 kali, tahun ini cuma 70 kali. Kemudian tahun yang kedua Allah perintahkan langit untuk menahan setengahnya atau 2/3-nya, lebih sedikit lagi. Dan bumi diperintahkan oleh Allah untuk menahan 2/3 tanamannya. Yang biasa hujan 100 kali, ini cuma 30 kali. Tanaman mungkin yang biasanya mungkin 1 ton, sekarang cuma tinggal 300 kilo, 3 kintal. Tahun ketiga total, langit nggak hujan, bumi nggak ada tanaman. Kering, paceklik, kayak kesulitan melanda bumi saat itu. Meskipun masih ada beberapa daerah yang hijau. Tiba-tiba Dajjal muncul, bawa gunung roti, bawa surga, bawa neraka. Kemudian bisa melewati sebuah rumah yang sudah hancur runtuh, harta karunnya mengikuti Dajjal. Bisa melewati sebuah daerah yang kering, tiba-tiba hijau, subur. Hewan-hewan yang sudah mengering, kurus, tiba-tiba menggemuk, susunya deras. Sebaliknya, dia juga bisa melewati sebuah daerah yang masih hijau. Kalau penghuni daerah itu nggak mau beriman dia sebagai Tuhan, Dajjal mampu untuk mengeringkan daerah itu. Dan dia berjalan seperti angin berhembus. Dia bisa ke semua tempat yang dia inginkan. Semua tempat di muka bumi ini dilewati oleh Dajjal. Hanya 2 kota yang nggak bisa dimasuki oleh dia, yaitu Makkah dan Madinah. Warakas, Ganggeng dimasuki bisa. Bayangkan euforia, kegembiraan masyarakat ketika mengalami paceklik, tiba-tiba datang sosok yang membawa bahan pangan, ya, yang membawa bahan makanan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya mas sekalian. Bayangkan bahagianya masyarakat. Yang paling bahagia saat itu perempuan. Nabi mengabarkan kebanyakan yang cinta dan ngefans menjadi followersnya Dajjal itu para perempuan. Sampai-sampai para suami saat itu mereka mengikat istri-istri mereka di tiang-tiang rumah agar jangan sampai ketika Dajjal muncul si istrinya tertarik lalu mengikutinya, beriman kepadanya. Makanya jemaah sekalian diambil faidah kenapa banyak para perempuan menjadi pengikut Dajjal. Karena kebanyakan perempuan, ini kita bukan mendiskriminasi perempuan sama sekali, tidak. Laki-laki juga sama, tapi Nabi mengabarkan demikian. Ya, kenapa yang menjadi pengikut Dajjal atau yang cinta dan ngefans, mengidolakan Dajjal kebanyakan para perempuan? Karena Dajjal punya apa tadi? Punya harta, punya dunia, punya bahan makanan. Mereka siap antri mencintai Dajjal karena Dajjal punya hal-hal yang mereka butuhkan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan yang antri sembako bawa bapak atau ibu-ibu. Bapaknya parkir motor di sana, ibunya yang ngantri BLT, ibu-ibu lagi. Yang berantem debat-debat booking sendal, ibu-ibu. Yang ngantri sendalnya kan orangnya kan kepanasan kan, sendal yang ngantri gitu ya. Dan ibu-ibu istilahnya ya nggak malu-malu untuk saling marah di situ, saling debat. Kalau bapak-bapak mungkin kayak agak saling nggak enak, Pak ngantri dong Pak, kan gitu kan. Kalau ibu kadang lebih berani lagi.
Ini sama sekali bukan mendiskriminasi, bukan menjelek-jelekan perempuan, waliyadzubillah, tidak, sama sekali tidak. Ini ada kesimpulan, karena rata-rata perempuan agamanya kurang, karena aktivitas mereka kebanyakan di rumah. Sedangkan laki-laki bisa bertebaran di majelis ta'lim dimanapun. Perempuan-perempuan lebih sedikit taraf keilmuan agamanya. Sehingga sangat wajar di akhir zaman mereka banyak yang mengikuti Dajjal. Nah, sudah sebegitu besar fitnahnya ya Mas. Dajjal bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bahkan Dajjal bisa mewujudkan dua sosok yang meninggal dunia menjadi hidup lagi, meskipun sebenarnya itu jelmaan syaitan. Ada seorang anak yang dia ditawarkan untuk beriman kepada Dajjal. Anak itu membuat tawaran, ya saya mau beriman dengan syarat engkau bisa membangkitkan kedua orang tuaku yang masih hidup. Tiba-tiba datang dua orang tuanya. Sebenarnya itu syaitan. Syaitan menyamar jadi bapak dan ibunya, lalu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, berimanlah, dia adalah Tuhan. Berimanlah akhirnya. Nah, fitnahnya sebegitu besar. Fitnah itu maksudnya cobaan, ujian, kemudian membuat orang masyarakat tertarik kepada Dajjal. Ya, ini jamaah sekalian menakutkan sekali sebenarnya. Tapi ternyata kata Nabi SAW ketika para sahabat sedang bicara masalah ini, dan juga ketika Nabi ceritakan tentang masalah Dajjal ini, para sahabat geram, ingin sekali membunuh Dajjal sebenarnya. Kebetulan di kalangan sahabat, bukan di kalangan sahabat ya, di kalangan orang yang hidup di zaman sahabat dan di zaman Nabi hadir, Nabi ada orang yang penampilannya, fisiknya mirip Dajjal. Ketika cerita tentang Dajjal, mereka langsung pada melihat ke orang itu. Lagi ngomongin Dajjal kan, Dajjal tuh fisiknya begini, tiba-tiba pada nengok semua ke sana. Mirip. Namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad mantan dukun Yahudi. Perkataannya nyeleneh. Sudah masuk Islam katanya, tapi perkataan nyeleneh ya. Pernah juga Nabi SAW mengetes. Nabi menyembunyikan sesuatu di tangan, lalu beliau letakkan di belakang punggung beliau tangannya, belakang pinggang beliau. Kata Nabi SAW, apakah engkau beriman aku sebagai Nabi? Kata Ibnu Sayyad, aku beriman. Dia bertanya balik, apakah engkau beriman aku sebagai Nabi? Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, coba tebak apa yang ada di tanganku, di belakang. Nah, syaitannya Ibnu Sayyad membisikkan dukhan. Dukhan maksudnya asap, jadi maksudnya nggak ada apa-apa. Cuma yang sampai ke telinga Ibnu Sayyad cuma duhnya aja, duh. Lafadznya kan dukhan. Ibnu Sayyad mengatakan duh. Ya, jadi hampir-hampir benar tebakannya. Kemudian Ibnu Sayyad kalau ikut perang, selesai peperangan, di kalangan yang masih hidup dia nggak ada, di kalangan yang meninggal juga nggak ada, di Madinah juga nggak ada, nggak tahu kemana dia. Ya, jadi kayak sifat-sifat dukunnya itu masih ada. Nah, para sahabat melihat Ibnu Sayyad, jangan-jangan ini Dajjal. Kenapa mereka geram dengan Ibnu Sayyad? Bukan geram ya, ingin membunuh kalau ternyata Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Karena mereka ketakutan dengan fitnah Dajjal. Kata Umar bin Khattab, demi Allah dia Dajjal. Wahai Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya. Kata Nabi SAW, kalau engkau bisa membunuh dia, nggak ada kebaikan. Dan engkau pun nggak bakal bisa membunuhnya. Karena Nabi mengabarkan apa? Yang bisa membunuh Dajjal cuma siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kalaupun Umar berusaha membunuh Ibnu Sayyad yang ternyata Ibnu Sayyad merupakan Dajjal, Umar nggak bakal bisa membunuhnya. Karena sudah ditakdirkan nanti yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Abu Sa'id Al-Khudri pernah pergi haji bersama Ibnu Sayyad. Karena Abu Sa'id tahu Ibnu Sayyad dituduh sebagai Dajjal, makanya setiap dipepet menjauh lagi beliau. Jadi beda kendaraan. Nah, Ibnu Sayyad mepet lagi, ngajak ngobrol lah ibaratnya. Ya, Abu Sa'id menjauh lagi. Kemudian Abu Sa'id turun dari kendaraan, istirahat sejenak. Ibnu Sayyad datang membawa susu masih hangat. Wahai Abu Sa'id, ini aku bawa susu. Apa kata Abu Sa'id? Cuaca sedang panas, aku nggak suka susu panas. Jadi menjauh terus dia, menghindar. Lalu kata Ibnu Sayyad, wahai Abu Sa'id, aku tahu engkau menuduhku sebagai Dajjal. Ketahuilah Dajjal itu mandul, kata Ibnu Sayyad. Aku punya anak. Kemudian kamu tahu, wahai Abu Sa'id, Dajjal itu nggak bisa masuk kota Mekah dan aku tinggal di Madinah. Dan sekarang aku mau haji kemana? Ke Mekah.
Abu Sa'id minta maaf akhirnya. Oh iya juga ya, minta maaf. Tapi setelah itu Ibnu Sa'id mengatakan, tapi aku tahu sekarang Dajjal di mana. Ya, jadi setelah Abu Sa'id memaafkan, Ibnu Sa'id kembali mengeluarkan statement anehnya, masih sebagai mantan dukun kan. Tapi aku tahu sekarang Dajjal di mana. Kabur Abu Sa'id langsung. Ini aneh nih orang. Nah itu. Mereka kenapa sampai Umar menyatakan ingin membunuh Ibnu Sayyad? Karena Dajjal fitnahnya besar, tapi ternyata ada yang fitnahnya jauh lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ada suatu perkara yang jauh lebih besar daripada fitnah Dajjal, yaitu kata Nabi SAW, ala adullukum ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takuti daripada Al-Masihud Dajjal. Dajjal punya gelar Al-Masih, Nabi Isa punya gelar Al-Masih. Bedanya apa? Kok bisa sama gelarnya? Sama-sama Al-Masih. Kalau Nabi Isa alaihissalam Al-Masih dari kata masaha. Masaha itu mengusap. Nabi Isa punya gelar masaha, Al-Masih, mengusap. Artinya Nabi Isa kan punya mukjizat, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan usapan, yang sering mengusap, menyembuhkan orang. Dajjal punya nama Al-Masih juga. Al-Masih ini bagi yang sudah belajar sorof, istilahnya masdar mim dari saha yasihu, artinya tur, keliling-keliling. Dajjal punya nama Al-Masih, artinya yang suka berkeliling. Maksudnya dia akan berkeliling ke seluruh dunia, masuk ke semua kota. Itu Al-Masih namanya. Jadi jangan samakan Dajjal Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih, sama-sama Al-Masih ini. Oh tidak, Al-Masihnya Nabi Isa maksudnya mengusap orang-orang yang sakit lalu sembuh. Al-Masihnya Dajjal maksudnya dia berkeliling ke seluruh dunia. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan dari Al-Masihud Dajjal? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Itu yang lebih Nabi takuti. Ini yang sedang kita kaji. Syirik yang samar. Gimana contoh syirik yang samar? Syirik kecil, wahwar riya, yaitu riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Contohnya kata Nabi SAW, an yaquma ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Seseorang berdiri kemudian salat, kemudian memperbagus salatnya karena ada yang lihat. Ini contoh syirik kecil, ini contoh riya, dan ini ternyata termasuk hal yang Nabi SAW takuti. Meskipun riya itu tidak mengkafirkan. Orang yang caper ingin dilihat oleh orang lain, amalan saat itu akan terhapus. Tapi amalan-amalan kemarin-kemarin aman, dan pelakunya tidak keluar dari Islam. Tapi Nabi SAW terhadap syirik yang kecil saja Nabi sudah takut, apalagi syirik yang besar. Syirik yang samar saja Nabi peringatkan kepada para sahabat agar jangan mengerjakannya, apalagi syirik-syirik yang besar. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Nabi SAW juga bersabda, a'dhamudz dzanbi, dosa yang paling a'dham, paling besar, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Nabi SAW mengingatkan dosa paling besar adalah kesyirikan, padahal Allah yang menciptakan engkau, tapi engkau malah berpaling kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan belum berbuat syirik dan tidak berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu, barang siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, yusyriku bihi syai'an, yang dia dalam keadaan berbuat syirik sebagai pelaku kesyirikan, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah jemaah sekalian, sebesar-besarnya dosa kita, kalau masih di bawah kesyirikan, kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, masih ada jaminan ampunan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi
ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau hanya berdoa kepadaku, beribadah kepada Allah, engkau hanya berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapapun besarnya. Ya bena Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu memenuhi langit, maka sungguh aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Lalu engkau beristighfar, mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya bena Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau datang kepadaku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, bumi ini luas, dosa kita sepenuh bumi ini, tapi engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku, itu syaratnya. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, aku akan memberikan ampunan kepadamu sebesar bumi pula. Kita datang kepada Allah bawa dosa sebesar bumi, Allah juga akan membawakan kepada kita ampunan sebesar bumi. Syaratnya apa? Tidak berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, ini motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan tauhid dan berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Nabi SAW juga bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan syirik jamaah sekalian ada dua, sedikit lagi. Yang pertama syirik kecil, yang kedua syirik besar. Syirik kecil adalah syirik yang dikategorikan kecil oleh syariat. Ya, syirik kecil, syirik yang dikategorikan sebagai syirik kecil oleh syariat, oleh Quran dan Sunnah. Di antara contoh syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Dia bersumpah dengan nama-nama selain Allah, ya. Misalkan dia bersumpah dengan apa ya, demi Rasulullah. Harusnya kan sumpah kepada Allah saja. Kata Nabi SAW, man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah hanya dengan nama Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian Nabi SAW juga melarang kita untuk berhalif, bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian juga contoh syirik kecil lainnya adalah tadi apa yang saya sebutkan? Riya, caper, ingin dilihat, ingin dipuji. Kemudian termasuk bentuk syirik kecil adalah mengatakan karena Allah dan karena kamu. Menggunakan lafaz waw yang artinya musawah, persamaan. Karena Allah dan karena kamu. Seharusnya kan karena Allah kemudian, thumma, kemudian karena kamu. Harusnya seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Adapun syirik besar, syirik yang dikategorikan besar dalam syariat dan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil keluar dari Islam tidak. Syirik besar keluar dari Islam. Contohnya tadi, ya, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, menyembah batu, pepohonan, penghuni kuburan, dewa-dewa dan seterusnya, meskipun dia mengaku sebagai penyembah Allah juga. Dan dari sini selesailah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Dan jika ada pertanyaan, silakan. Mantap jiwa. Silakan Pak, silakan. Tadi Ustaz menyampaikan masalah uluhiyah dan rububiyah, terus termasuk asmaul husna. Asmaul wa sifat. Ya gitulah Pak. Gimana gitu? Nah. Terus saya tanyakan, sekarang ini banyak kita mengaku kepada Allah, mengaku yang terdiri dari Allah, akan menyembah kepada Allah, tapi mereka masih juga kayak semacam macam-macam pajangan gitu, kan? Apa termasuk dia itu? Termasuk apa? Ria. Oh, ria. Macam-macam pajangan, misalnya riasan apa gitu. Oh, tapi pajangannya berupa apa contohnya? Ya, buku-buku lah. Oh, baik. Buku-buku. Masya Allah. Baik. Jadi menampilkan, ya. Baik. Apakah termasuk ria, ingin dipuji? Baik. Kalau sekiranya dia niatnya sombong, ingin dipuji,
tetap dia dosa, tapi bukan dosa riya. Karena riya itu dia beribadah kepada Allah yang seharusnya karena berharap pahala, dia malah berharap pujian dari orang. Contoh riya, dia baca Quran, harusnya kan karena Allah, satu hurufnya 10 pahala itu, tapi dia baca Quran dibagus-bagusi untuk apa? Biar dipuji. Kemudian dia upload di YouTube, dia yang rekam sendiri, dia yang upload, dia yang kasih judul Subhanallah menggetarkan jiwa, bacaan termerdu sedunia kata dia, sedunia. Kemudian dia azan, direkam sama dia, padahal bukan waktu azan itu, dia azan untuk rekaman saja, padahal azan itu kan pengumuman datangnya waktu sholat. Dan pahala azan itu besar sekali. Tidaklah jin, manusia, dan benda-benda yang dengar azan kita, mereka semua akan jadi saksi di hari kiamat, saksi kebaikan. Dia azan, dia upload azannya, Masya Allah, azan termerdu, sholatnya auto khusyuk. Dia bikin caption sendiri untuk dipuji, na'udzubillah. Nah itu, jadi riya itu pengertiannya ibadah yang harusnya untuk Allah, kita malah berharap pahala dari orang lain. Di hari kiamat orang-orang yang caper-caper ini dikatakan oleh Allah, silahkan kalian minta pahala ke orang yang kalian caperkan, ke orang yang kalian ingin pujiannya. Apakah bisa? Tidak, sama sekali tidak. Nah, adapun kita menampilkan pakaian bagus, sendal bagus, kendaraan bagus, kemudian rumah yang bagus, ini boleh, perkara mubah dalam Islam. Tapi kalau kita niatkan ingin kesombongan, kita berdosa, dosa sombongnya, bukan dosa riya. Tapi kalau hanya menampakkan saja, nggak ada niat sombong, karena memang kita kalau punya nikmat, Pak, kita harus tampakkan. Kata Nabi SAW, wa idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatuh. Kalau kamu diberikan nikmat oleh Allah, tampakkan bekas-bekas nikmat dan kemuliaan Allah kepadamu, tampakkan, enggak masalah. Ketika Nabi SAW mendefinisikan kesombongan dan bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu kibr? Dan Nabi SAW mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada apa? Sekecil kesombongan. Para sahabat langsung berpikir yang namanya sombong itu menampilkan yang bagus-bagus tadi. Wahai Rasulullah, innar rajul, seseorang itu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kalau sombong itu bikin masuk ke neraka, wahai Rasulullah, kan orang itu suka kalau pakai baju bagus, sendal bagus. Nabi katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka keindahan. Berarti boleh pakai baju bagus, boleh punya rumah bagus, boleh punya kendaraan bagus. Allah maha indah, suka keindahan. Sombong yang Nabi maksud menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka menampakkan yang indah-indah, pajangan misalkan, atau video kajian seperti ini, backgroundnya ceritanya buku-buku perpustakaan yang gak pernah dibaca, pajangan aja itu. Ya ini gak masalah, kita niatnya gak sombong, kita menampakkan nikmat. Alhamdulillah, ini nikmat Allah. Alhamdulillah, ini rumah kita, ini nikmat Allah. Tampakkan, boleh. Bukan termasuk dosa riya. Jelas Pak ya? Bukan termasuk syirik tersembunyi. Ya, kecuali kalau dia ada keyakinan pahalanya dia harapkan dari orang lain, ingin berharap pujian dari orang lain, sedekah biar dipuji oleh orang lain. Karena rumahnya bagus, malu dong kalau nggak sedekah. Dia sedekah, ditampakin lah, pas mau masuk ke kotak amalnya, action dulu, foto, cekrek, masukin, diupload, ayo sedekah, gini dia. Atau kotak amalnya dikocok biar kedengeran seakan-akan banyak uang yang dia masukin, kencreng gitu ya. Nah, untuk dapat pujian dari orang lain, ini jelas riya. Kalau kita hanya menampakkan punya kendaraan bagus, punya baju bagus, pakai, nggak apa-apa, nggak masalah. Punya handphone bagus, bahkan harga puluhan juta pun boleh, silahkan. Ini halal. Perkara dunia hukum asalnya mubah, boleh. Namun dilihat nanti efisiensinya saja. Nabi juga melihat Aisyah pakai perhiasan. Nabi nggak haramkan, Nabi hanya ingatkan, sudahkah kamu bayar zakatnya? Nah, kita punya misalkan punya harta miliaran. Ya, yang Nabi ingatkan, sudahkah dibayar zakatnya? Nabi nggak melarang punya harta banyak, silahkan. Sahabat pun ada yang kaya-kaya. Sahabat pun ada yang punya kendaraan bagus, punya rumah bagus, punya peternakan, punya perkebunan, punya perniagaan besar, dan itu boleh. Jelas Pak ya? Jelas ya? Jadi boleh nggak Pak? Boleh nggak?
Jadi kalau Bapak punya pajangan-pajangan bagus, tapi yang halal ya pajangannya, seperti misalkan lukisan pegunungan, tanaman bagus, hasil lelang, istilahnya udah menang open bid lah, udah menang. Ini bagus banget, termahal seganggeng, masya Allah. Ya, boleh Pak, nggak apa-apa. Itu, tapi kan tadi niatnya kita bukan untuk sombong, kita hanya ingin menampakkan nikmat Allah. Kalau kita sombong, nggak sampai ke riya. Inilah yang tadi saya sampaikan Pak. Bukti kita itu nggak pernah mengkafirkan, mensyirikkan serampangan. Kita punya koridor, kita punya rumus, kita punya aturan. Nggak sembarangan ini syirik nih, oh ini musyrik, haram, neraka. Saya doang surga. Kita nggak pernah begitu. Kita selalu memvonis siapa yang divonis oleh Allah dan Rasulnya. Itu pun tadi saya sampaikan secara umum. Oh ini secara umum pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Kita nggak dikasih tugas untuk mencari observasi, lihat per individunya. Wah ini nih ketemu nih orangnya, calon penghuni neraka. Tidak. Kita nggak serampangan. Jelas Pak ya? Jelas nggak Pak? Masih belum puas kayaknya nih. Baik, insyaallah. Ya. Puas ke rumah ya. Ke rumah. Oh Japri lebih lanjut, masya Allah. Sama official saya. Baik. Yang lain silakan. Fadhil. Ya. Tadi Pak Ustaz baca surat Al-Baqarah. Tolong sedikit 10 artinya supaya saya lebih memahami lagi. Surat apa? Nama kalimat saya. Surat apa? Al-Buruj. Oh panjang ini ya, masya Allah. Panjang Al-Buruj. Artinya ya, saya lihat ke Quran ya Pak ya, karena saya nggak berani menerjemahkan. Nanti saya bacakan. Ditunda dulu Pak ya, bentar ya. Pertanyaan selanjutnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan menanyakan bahwasanya terkait dengan dosa besar itu adalah sumpah palsu atau sumpah dengan tidak menyembah Allah. Adapun di negara kita ini kan biasanya banyak sekali yang kata-kata mungkin sudah sumpah tapi kata-kata demi kan gitu. Kalau misalnya demi Allah kan sumpah gitu. Nah sekarang nih misalnya saya sih mati-mati ini demi anak istri. Ya. Atau kita dengar demi kamu. Nah ini bagaimana, apakah itu masuk hal-hal yang Baik, insyaallah. Jadi perkataan orang Indonesia, demi kamu apa sih, demi si dia gitu ya, demi anak-anak. Ini sebenarnya niatnya bukan untuk sumpah, karena sumpah itu kan istilahnya kita memang niatnya untuk sumpah, meyakinkan orang yang kita ajak bicara bahwa perkataan kita jujur. Nah, cuma kalimatnya menggunakan demi, dan ternyata tidak semua kalimat demi artinya sumpah. Di sini wala junaha alaikum, tidak fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkataan-perkataan yang kalian enggak sengaja dan tidak menjurus ke sana, tapi yang dosa adalah ma ta'ammadat qulubukum, yang sengaja dari hati kalian. Sengaja kita niatnya sumpah, kita mengatakan atau seseorang mengatakan demi cintaku kepadamu, saya beli coklat ini demi cinta kita. Dia sumpah, ya bohong, enggak, demi cinta kita yang tulus misalkan. Dia mengatakan demikian. Bucin parah ini. Dia mengatakan demikian. Dia bersumpah dengan cintanya dia yang palsu itu ke perempuan pujaannya. Ini contoh sumpah, dan dia berniat untuk sumpah, maka dia berdosa. Sekurang-kurangnya syirik kecil tadi. Kemudian juga adapun ketika seseorang mengatakan kalimat demi tapi tidak niat sumpah, maka tidak dianggap sebagai dosa. Ini juga yang dimaafkan dari kebiasaan orang-orang Arab. Orang Arab itu biasa sumpah. Biasa kalimat wallah itu sering keluar. Wallah. Wallahi enak, wallahi nyaman, wallahi lapar, wallahi anaus, wallahi kenyang. Orang Arab biasa ngomong gitu. Nah, ini enggak dianggap sebagai sumpah. Karena orang Arab yang Kristennya, yang kayak di Lebanon, Mesir, Suriah kan ada Kristen Arab kan. Mereka juga wallah sama ngomongnya. Ya, kemudian mereka biasa ngajak ya Allah, asal artinya ya Allah. Cuma orang Arab menggunakan kata ya Allah itu nanti berujung artinya bukan ya Allah lagi tapi ayo. Misalkan ayo kita bangun, ya Allah kum. Ayo kita berangkat, ya Allah nantaliq.
ya Allah nadhhab, ya Allah nata'allam, ya Allah, ya Allah. Ternyata orang Kristennya pun ngomong ya Allah juga. Apakah menyebabkan mereka masuk Islam? Tidak. Ini perkataan-perkataan yang sudah menjadi kebiasaan, termasuk orang-orang Mesir. Itu biasa mengucapkan wan nabi, demi nabi. Kalau sekiranya mereka mengucapkan demikian karena kebiasaan masyarakat setempat, kebiasaan itu hukum asalnya boleh, tapi kalau menyelisih harus ditinggalkan. Nah, kita katakan kalau ada orang Mesir misalkan ngomong wan nabi, demi nabi atau demi Rasulullah, niatnya bukan buat sumpah, karena dia nggak tahu hukumnya, dia nggak berdosa, tapi kewajiban dia mengubah. Nah, adapun kalimat-kalimat bahasa Indonesia, saya kerja demi anak, demi istri, biasanya sih niatnya bukan untuk sumpah, tapi hanya untuk istilahnya menjelaskan ungkapan pengorbanan itu ya. Maka di sini kalau niatnya sumpah maka haram, kalau niatnya tidak sumpah maka tidak haram, namun ya usahakan kalau menjurus ke sana atau menimbulkan tuduhan-tuduhan, maka hendaknya kita tinggalkan kalimat demi-deminya itu. Ganti dengan untuk saja. Saya bekerja untuk anak istri, kan gitu. Beda dikit ya, tapi sama saja. Wallahu a'lam. Jelas ya. Baik, nah. Ustaz, kalau bertanya sumpah dalam Sumpah dalam apa nih? Nah. sumpah, orang bersumpah, wallahi. Wallahi, kenapa wallahi? Iya, sampai orang berkata gitu, Ustaz. Sebenarnya boleh, cuma kita nggak boleh memperbanyak sumpah. Wahfadzu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Kita nggak boleh meremehkan masalah sumpah ini dengan memperbanyak, apalagi Nabi SAW juga mengecam keras orang-orang yang menjadikan sumpah sebagai barang dagangannya. Dikecam keras oleh Nabi SAW. Dia menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan, penglarisnya. Artinya barang dagangan di sini agar dia itu dipercaya oleh orang, agar dicintai oleh orang, apa-apa pakai sumpah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya dia telah men-setting untuk dirinya sendiri. Seakan-akan kalau dia ngomong orang nggak percaya, makanya harus pakai sumpah. Ini dia. Oleh karena itu kita harus menjaga sumpah-sumpah kita. Wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jelas ya? Baik. Ustaz, kebanyakan orang kita kan, ya. Itu kalau bersumpah itu, kalau demi Rasul itu udah hal biasa, Ustaz. Itu termasuk biasa nggak, Ustaz? Demi Allah, demi Rasul. Baik. Jadi memang kalau orang Indonesia mengatakan demikian, memang untuk sumpah atas nama Nabi jelas, bukan kalimat kebiasaan. Artinya ini memang awalnya seperti itu, namun jadi kebiasaan. Maka kita sampaikan wal aslu fi adatinal ibaha hatta yaji'a sariful ibaha. Hukum asal adat kebiasaan adalah boleh. Orang Indonesia punya kebiasaan apa? Kalau pagi makan nasi uduk, boleh, silakan. Atau kalau misalkan bangun tidur sikat gigi, ini kebiasaan, boleh, silakan. Tapi sampai datang dalil yang menyatakan tentang keharaman kebiasaan itu. Sekarang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kita katakan toh ya kita setuju, itu kebiasaan misalkan. Tapi ternyata kalau suatu kebiasaan atau adat menyelisihi Quran dan Sunnah, kita wajib tinggalkan kebiasaan itu. Nah, maka di sini apalagi berujung kepada sumpah sumpah dengan nama Nabi. Yang mana Nabi SAW jangankan namanya dijadikan sebagai sumpah. Nabi ketika disejajarkan dengan Allah dalam masalah hasil usaha, Nabi marah. Ada salah seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, ini semua karena Allah dan karena engkau wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakan Masya Allah wahdah. Katakan ini semua karena Allah saja. Atau dalam hadis yang lain, Masya Allah thumma sya'a Muhammad. Ini semua karena Allah, kemudian. Cuma beda lafaz saja, kemudian karena Muhammad. Maka di sini ya demi Allah saja sudah. Atau kalau mau ada rasul-rasulnya demi Allah, ya demi Allah, demi Tuhannya Rasulullah, ya sama saja. Demi Allah, demi, ya kadang-kadang kan lafaz-lafaz sumpah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhanmu, kan gitu. Nah, adapun yang Allah sumpahkan dalam Quran, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi, demi bintang, wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Ini semua sumpah-sumpah Allah kepada makhluknya dengan nama makhluknya, menunjukkan akan kemuliaan makhluk-makhluk tersebut. Yang menunjukkan akan kemuliaan makhluk-makhluk tersebut. Bukan berarti ini hal yang dijadikan sebagai pembolehan bagi kita untuk bersumpah dengan nama
makhluk, karena ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Tadi pertanyaan Bapak ya, terjemahan surat Al-Buruj ya Pak, kayaknya agak panjang nih Pak, butuh tafsiran. Terjemahan saja sepertinya tidak cukup, maka saya tunda saja jawabannya. Karena terjemahan dan juga tafsiran. Karena terjemahan saja kurang mengena. Sedangkan tadabbur itu nggak cuma terjemahan tapi tafsir, maka saya tunda Pak ya. Bapak, saya tunda Pak ya. Ada pertanyaan lain nggak Pak? Silakan pertanyaan lain selain Al-Buruj biar saya bisa jawab juga. Pertanyaan lain seputar materi? Tidak ada. Tapi ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Untuk membedakan kafir dan non-Islam mana yang lebih halus? Baik ya. Kalau kita kan berbicara dengan khitab pembicaraan syariat ya. Ketika syariat memanggil demikian, kita panggil demikian. Dan di sini kalau sekiranya kita bisa menggabungkan dua hal ini. Kalau sekiranya kita berada pada posisi yang kalimat itu sangat sensitif dan kurang maslahat, kita gunakan kalimat yang familiar di kalangan mereka. Kan gitu. Dalam rangka untuk maslahat, untuk kebaikan saja. Misalkan kita di sebuah lembaga, institusi, atau di kantor pemerintahan. Dan dalam hal ini, secara hukum Islam, syariat, kita katakan kafir sebenarnya. Tapi kalau kita mengatakan demikian, nanti akan ada maslahat atau madorot-madorot yang timbul, bahaya-bahaya yang timbul. Kemudian dakwah makin dipersulit. Dalam hal ini mudah-mudahan kita mengatakan non-muslim bukan sebagai bentuk penghalalan terhadap kekafirannya, maka ini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau mengatakan non-muslim artinya keyakinannya karena tidak ada yang kafir, agama apapun semuanya boleh dan baik. Misalnya, naudzubillah, kalimat yang seperti ini pun diucapkan dalam rangka keyakinan seperti itu menyebabkan pelakunya akhirnya keluar dari Islam. Ketika di sebuah komunitas yang sangat tidak masalah mengatakan kafir, kita katakan kafir. Nah di sini kita lihat maslahat dan madaratnya. Kita juga nggak serampangan dalam berdakwah, artinya kepada siapapun kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang bebas, karena dakwah itu ada fikihnya. Ya, dakwah itu mengajak kepada Islam itu ada tata caranya. Kita melihat kepada audiens. Kebanyakan audiens kita tuh kita dakwah di kantor pemerintahan. Tiba-tiba kita, wah ini kafir, ini haram, ini foto, ini semua foto-foto dan seterusnya. Ini kurang bijak namanya. Sedangkan kita belum punya kekuatan untuk itu. Maka di sini dua-duanya sebenarnya sama saja hakikatnya. Kita ucapkan kafir ketika kira-kira kurang ada madarat, tidak ada madarat ya. Kita ucapkan non-muslim ketika memang ternyata takutkan ada madarat yang timbul dan memang berat dalam masalah ini. Kalau non kan artinya tidak Islam, selamat, tidak selamat, berarti kan kasar dalam kafir atau bohong. Menutup hatinya dari kebenaran. Baik. Baik, itu secara bahasa saja. Secara bahasa, secara istilahnya lebih dari itu. Kafir secara bahasa iya menutup, karena dia menutup dirinya dari hidayah, keimanan, benar menutup. Tapi mereka nggak berpikir itu. Kalau non kan tidak selamat. Tidak selamat. Asalnya demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah. Cukup? Cukup. Baik. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.